Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita sungguh bersuka cita. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya semua kita yang ada datang dengan penuh kerinduan. Ingin terus dekat dengan Tuhan, terus melekat, bahkan terus kafa dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berikan waktu yang terbaik. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru yang Kau berikan ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan, dengan penuh kerendahan hati. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami ingin terus dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada. Biar Engkau yang menjamah, melawat setiap kami. Bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki kami Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Nyatakan kerinduan. aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
Angkat kedua tangan, arahkan padamu kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Agungkan Dia, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Dengan segenap hatimu pujikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, pandang Dia bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Kau layak disembah. Layak, layak menerima pujian. Terima kasih Yesus. Kau Raja di atas raja. Kaulah Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Angkat pujianmu, angkat suaramu. Dia layak.
Tuhan hadir. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Dan Dia selalu menyelidiki hati kita. Dia mengetahui setiap isi hati kita. Kita tidak perlu menyembunyikan apa-apa. Pada hari ini, mari ungkapkan seluruh isi hati. Terus bersyukur. Bagi yang berbeban berat, datang kepada Tuhan. Dia rindu memberikan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru. Mari kita ambil waktu sejenak, fokus hanya berbicara kepada Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu. Biar Tuhan melawat setiap kita. Biar Tuhan berbicara pada setiap kita pada hari ini. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu setiap kerinduanmu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan, penghiburan. Terima kasih Yesus. Kau layak menerima pujian penyembahan yang terbaik ya Bapa. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Pandang Dia dengan segenap hatimu, pujikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi angkat hatimu, pujikan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
dalam hatimu katakan, Kaulah yang disembah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Siap untuk bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari angkat kedua tangan kita tinggi, kita pujikan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo, umat pemenang sorakan. Mari umat-umat pemenang sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, sekali lagi pujikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, bisa dikalahkan oleh kuasa-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Oh, tidak ada saudara lebih dari pemenang. Sorakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, mari bangkit. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kemenangan yang Kau telah berikan. Oh, kita deklarasikan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, bisa dikalahkan oleh kuasa. Oh, jika Allah di, siapa saudara? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan kedua tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Mari kita bangkit. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih. Oh, umat-umat pemenang, kibarkan panjimu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Siapa di sini percaya kita adalah umat pemenang? Bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Mari sama-sama kita deklarasikan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, umat pemenang bisa lebih dahsyat lagi. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita deklarasikan, kita lebih dari pemenang. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa saudara? Tidak ada lebih dari pemenang. Sorak-sorak, haleluya.
pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Umat pemenang suarakan haleluya. Haleluya. Umat pemenang lebih dari pemenang. Umat-umat yang sudah dimenangkan bisa lebih dahsyat lagi. Kita deklarasikan umat pemenang lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi beri suara-suara kemuliaan bagi Allah kita. Shalom! Kembali lagi bersama kami di Bethany News. Saya Angel. Dan saya Laras. Dan saudara, kita tuh udah lama banget ngadain ibadah online, bener kan Bener ya? banget. Nah, makanya sekarang kita mau tes nih. Pada merhatiin gak sih setiap ada pengumuman di ibadah online? Nah, oke, kalau gitu kita cari mangsanya dulu nih. Ayo, coba. Oh, ini nih, paling depan nih. Ayo, coba. Oke, seperti yang kita tahu, kita Gereja Bethany Indonesia Anointing of East mengadakan fellowship secara online. Betul. Ya. Nah, gimana sih cara ngikutinnya, Kak? Nah, itu saya tahu itu. Oh, Itu coba, ada coba. di Facebook page-nya Gereja Bethany Indonesia Anointing of East setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7.30 malam. Wow, betul. Wah, keren banget. Hebat ya. banget ya. Sudah boleh balik sekarang. Oh iya, boleh. Boleh. Wah, ternyata keyboardis kita memperhatikan. Iya. Nah, kita mendingan cari mangsa selanjutnya nih. Wah, boleh. Ayo, Oke, kita cari. Oh, ini dua. Iya, Evan sama Jordan. Ayo, Oke, maju. Nah, pertanyaannya, ibadah online setiap hari Minggu diadakan jam berapa sih? Jam 10 pagi. Di mana tuh? Di YouTube channel Bethany AOE Production. Wow, betul. Keren, hebat. Oke, silakan balik lagi. Nah, kita cari mangsa selanjutnya lagi. Oke, tapi kali ini kayaknya dari tadi kan cowok ya, sekarang saatnya perempuan yang kita tanya. ya. Berarti cuma ada satu ya. Yang tercantik di gerombolan sini. Silakan. Oke, kita mau nanya nih. Gereja Bethany Anointing of East kan punya Banyak sosial media. Betul sekali. Nah, kita mau tanya Tante, apa aja sih platform sosial medianya? Apa ya? Jawabannya ada di bawah sini. Wow, betul. Bisa Oke. Terima kasih Tante. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kita tanya dua orang terakhir ya. Ya, ayo kita Oke. panggilin deh. Ayo Kak Dira sini. Ayo Kak Jason, maju. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih selama kita ibadah online ini cara ngasih persembahannya? Buat Kak Dira gimana tuh? Ya, bisa melalui QR code dari OVO, link aja, Dana, dan GoPay. Kan bisa transfer ke rekening Mandiri di bawah ini. Nah, Oke, betul. Nah, sekarang Kak Jason boleh dong tolong jelasin step-stepnya untuk pakai QR code-nya tuh gimana? Nah, Oke. Gimana tuh? Aha, Nah, pertama ya. kita buka dulu aplikasi pilihan kita. oke. Mau dari yang tadi Kak Dira sebutin, Oke. Ya. GoPay, Dana, OVO, link aja. Oke. Oke, kedua kita klik scan. Terus kita scan QR code-nya. QR code-nya di sini nih. Ya, kita scan QR code-nya. Nah, udah. Kita tinggal masukin jumlah atau nominal yang kita mau persembahkan. Oke. Terus habis itu? Setelah itu klik confirm atau pay. Udah, mudah itu. Wah, gampang banget ya. Oh, BTW itu jawabannya bener nggak ya? Bener dong. Wow. Betul. Yeay! Terima kasih Terima Kak kasih ya. Rasa sudah menjawab dengan benar. Oh, jadi semuanya bener ya ternyata. Iya. Berarti selama ini semuanya pada perhatiin berarti. Iya, Nah, betul. Jemaat gimana nih? Pada merhatiin nggak?
Tadi jawabnya bener nggak? Ya, ayo. Ayo, Tuhan tahu loh jawabannya bener atau enggak. Iya. Oke, kalau gitu sekian aja saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Saya Raras, Saya Angel. dan sampai jumpa di Bethany News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah akan Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan mujizat, mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di minggu yang kedua di bulan November 2020. Kita boleh mengucap syukur karena kita diizinkan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama mengadakan ibadah secara online kembali. Dan saya percaya meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan, yang Tuhan limpahkan bagi kita sekalian bersama dengan keluarga kita. Bahkan di dalam ibadah online sekalipun, saudara dan saya tetap dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, memuji dan menyembah akan Tuhan. Bahkan kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan November ini adalah bulan yang spesial buat gereja Tuhan, Gereja Bethany Indonesia Anointing of East, karena kita berulang tahun yang ke-15 dan ibadah hari ulang tahun akan diadakan pada hari Minggu terakhir, yaitu tanggal 29 November 2020. Karena itu pastikan saudara bersama-sama dengan kami, kita memuliakan nama Tuhan, kita mensyukuri atas pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi gerejanya, dan biarlah berkat anugerah Tuhan semakin berlimpah-limpah. Saya juga mengucapkan terima kasih buat tim ibadah online Gereja Bethany Indonesia Anointing of East yang tiap-tiap minggu mempersiapkan ibadah dengan penuh sukacita. Ya, saya percaya jerih lelah saudara-saudaraku sekalian tidak sia-sia karena Tuhan memperhitungkan itu semua. Nah, baiklah saudaraku sekalian, sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar kepada setiap kami. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di antara saudara yang bersukacita karena punya Tuhan Yesus yang sangat baik? Boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan haleluya, katakan puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena punya Tuhan Yesus yang baik. Pertanyaannya adalah, menurut saudara apakah Tuhan Yesus juga bersukacita karena memiliki saudara dan saya? Nah, firman Tuhan di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahkan Tuhan ada di antara kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita fokus kepada Tuhan.
Ya, jika saudara saat ini sedang mengerjakan sesuatu yang lain, ya, mungkin saat ini sedang membalas WA, mungkin saat ini saudara sedang mengerjakan aktivitas saudara, mari berhenti sejenak. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Karena itu fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama renungkan. Tuhan mau kita memahami bocoran-bocoran pewahyuan yang akan Tuhan sampaikan pada ibadah minggu hari ini. Nah, minggu yang lalu saudaraku, kita telah membahas bocoran tentang kerajaan 1000 tahun damai, di mana Yesus Kristus memerintah sebagai raja bersama-sama dengan orang-orang kudusnya yang telah mendapat mahkota. Mahkota berbicara tentang otoritas dan kuasa. Tentu saja ini adalah orang-orang yang sudah mengalami rapture atau harpazo atau lakah, yang sudah menghadapi bema Kristus atau tahta pengadilan Kristus setelah mengikuti perjamuan kawin anak domba Allah. Ya, mereka sudah terima mahkota dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus atas seluruh bumi. Dan sementara itu si ular tua, yaitu iblis, dibelenggu lalu dimasukkan ke dalam jurang maut dan dimeteraikan oleh malaikat Tuhan, sehingga dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun tersebut. Nah, jika saudara baru pertama kali mendengarkan khotbah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, saya menganjurkan saudara bisa mendengarkan seri khotbah yang ada di YouTube channel Bethany AOE Production. Ya, agar saudara mendapatkan pemahaman yang lengkap dan benar tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jika saudara selama ini sudah mengikuti dengan baik dan memahami, maka hari-hari ini mari kerjakan misi yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya, yaitu beritakanlah Injil kepada semua orang. Beritahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Dan saudara bisa share video-video rangkaian khotbah seri tentang kedatangan Tuhan ini kepada mereka, karena ada begitu banyak orang Kristen pun yang belum mengetahui bocoran atau pewahyuan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Jadilah mempelai Kristus yang bijaksana. Jadilah mempelai Kristus yang berfungsi dengan baik. Dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Nah, kekasih-kekasih Kristus, di dalam masa pemerintahan Tuhan Yesus sebagai Raja atas seluruh bumi, atau dalam masa kerajaan 1000 tahun damai tersebut, dikatakan bahwa damai sejahtera yang dari Allah itu melingkupi seluruh bumi. Kita sudah membahasnya di dalam ibadah minggu yang lalu. Damai sejahtera berlimpah-limpah atas seluruh bumi. Dan dikatakan keadilan, kebenaran itu ditegakkan atas seluruh bumi. Ya, keadilan dan kebenaran tidak bisa lagi dibelok-belokkan, tidak bisa lagi dibengkokkan oleh apapun juga. Karena Yesus Kristus, Dia sebagai Raja atas segala raja. Dia menjadi Raja atas seluruh bumi. Dia adalah Raja yang adil, benar. Itulah sebabnya keadilan, kebenaran ditegakkan di seluruh muka bumi. Dan inilah masa di mana terjadinya kelimpahan dan kemakmuran atas seluruh bumi dan dapat dinikmati oleh semua manusia yang masih ada pada saat itu. Bumi dipulihkan kembali ke keadaannya yang semula. Dan satu hal lagi, pujian dan penyembahan kepada Yesus Kristus ada di seluruh bumi. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, memuji, menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu itu satu masa yang luar biasa. Dan setelah masa 1000 tahun itu, maka iblis yang tadinya dibelenggu, yang tadinya dimasukkan ke dalam jurang maut, akan dilepaskan untuk sesaat. Untuk apa? Untuk menguji manusia-manusia yang ada pada saat itu. Apakah sungguh mereka itu setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus ataukah tidak? Nah, mari kita sama-sama membuka kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tentu maksudnya kota Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Ya, katakan binatang yaitu antikristus dan nabi palsu sudah terlebih dahulu ada di lautan api dan belerang. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Artinya apa? Tritunggal kejahatan ini, yaitu iblis, antikristus, nabi palsu, dan tentu saja bersama dengan seluruh pengikut-pengikutnya, mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kerajaan 1000 tahun damai, semua manusia kelihatan setia dan taat di luarnya. Ya, semua terlihat sama, taat, setia. Tapi dalam hati sesungguhnya tidak demikian. Nah, pengujian ini akan memisahkan. Pengujian ini akan menyatakan mana yang benar-benar setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus dan mana yang palsu. Saya ulangi, pengujian ini akan memisahkan, akan menyatakan mana orang-orang yang benar-benar setia dan taat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, dan mana yang tidak setia dan tidak taat. Nah, iblis dan orang-orang yang seperti ini dikatakan dalam kitab Wahyu tadi yang sudah kita baca, mereka bersama-sama memberontak. Mereka mengepung tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi, yaitu kota Yerusalem. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu api Tuhan, api dari Allah turun dan menelan mereka semua, menghanguskan mereka semua. Dan jumlahnya sangat luar biasa. Dikatakan banyaknya seperti pasir di laut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah melewati masa 1000 tahun, ternyata masih terdapat juga orang-orang yang tidak benar-benar setia, orang yang tidak benar-benar taat kepada Tuhan Yesus. Jumlahnya tidak sedikit, saudara. Jumlahnya sangat banyak. Dan inilah ending daripada si iblis atau si jahat. Coba perhatikan ayat yang ke-10. Dikatakan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah akhir daripada kisah si iblis yang selama ini menyesatkan, mencuri, membunuh, membinasakan banyak orang. Endingnya dia dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang dan disiksa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca ini,
Inilah yang disebut dengan perang Gog-Magog. Peristiwa ini merupakan pengujian terakhir yang akan memisahkan antara pengikut Kristus yang benar-benar asli dan yang palsu. Ini adalah pengujian terakhir. Istilah Gog dan Magog sebetulnya sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau saudara yang pernah membaca kitab Yehezkiel, saudara pasti pernah membaca tentang Gog dan Magog. Ya, disebutkan Gog ini adalah raja agung dari negeri Meseh dan Tubal. Ya, Meseh dan Tubal adalah kerajaan-kerajaan di sebelah utara daripada Israel. Kalau saudara lihat di peta, ya, kondisi hari-hari ini, berarti itu ada di bagian utara. Itu berbicara seperti Rusia, Turki, ya, dan lain sebagainya. Dan Magog adalah suku yang memusuhi Israel. Ya, memang selalu ada musuh yang memusuhi Israel, suku-suku bangsa yang memusuhi Israel. Nah, dalam kitab Wahyu yang kita baca tadi, Gog dan Magog ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mengasihi Yesus Kristus. Ya, dalam 1000 tahun tidak nampak, tidak terlihat. Tapi ketika iblis dilepaskan untuk sesaat dan menyesatkan segala bangsa, diberi kesempatan untuk menyesatkan segala bangsa, muncul kembali orang-orang yang demikian. Mereka kemudian memberontak. Mereka kemudian berbalik, kembali mengikuti iblis, bersekutu dan melawan Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita paham apa yang akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Ada pengujian terakhir, ya, yang akan memisahkan untuk selama-lamanya mana pengikut-pengikut Yesus Kristus yang benar dan mana yang tidak benar atau yang palsu. Nah, apa relevansi perang Gog-Magog ini buat kita sekalian yang hidup di penghujung? Saya sebut penghujung karena memang kita ada di bagian akhir, ya, sangat akhir dari akhir zaman ini. Nah, perhatikan ini saudara, camkanlah bahwa Tuhan membenci yang namanya kepalsuan. Saya ulangi, Tuhan membenci yang namanya kepalsuan. Iman yang palsu, kesetiaan yang palsu, ketaatan yang palsu. Tuhan membenci itu semua. Domba yang palsu. Ya, saya jadi teringat Yesus pernah berkata ada serigala berbulu domba. Asli atau palsu itu? Ya, palsu. Ya, kelihatan seperti domba padahal bukan. Tuhan benci kepalsuan. Jemaat Tuhan yang palsu. Terlebih lagi hamba-hamba Tuhan yang palsu. Kepalsuan itu sudah ada, saudara. Ya, Alkitab menuliskan bahkan di hari-hari terakhir ini kepalsuan itu semakin nyata. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kepada kita sekalian untuk menjauhi orang-orang demikian, apalagi terlibat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, coba kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan tentu saja buat orang percaya. Firman Tuhan ini dituliskan tentu saja buat orang Kristen, ya. Makanya dituliskan dalam Alkitab kan. Jadi di sini Tuhan sedang berbicara mengenai benar kondisi orang percaya, kondisi orang-orang Kristen. Yaitu berbicara tentang kita, berbicara tentang saudara dan saya. Karena kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen yang membaca firman Tuhan ini. Dan kita ada di penghujung daripada akhir zaman. Karena itu kita harus mencermati, harus memahami betul apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Coba kita lihat di sini, ya. Firman Tuhan berkata, jauhilah mereka itu, di ayat yang kelima. Jauhilah mereka itu. Artinya apa? Tuhan sangat tegas. Tuhan tidak mau berkompromi dengan yang namanya kepalsuan. Tuhan tidak mau saudara dan saya itu kompromi dengan yang namanya kepalsuan. Tuhan membenci kepalsuan. Dan hal ini bisa terjadi di mana saja. Ya, di mana saja, kapan saja bisa terjadi. Amin. Ya, coba kita perhatikan di sini di ayat yang pertama. Dikatakan, ketahuilah. Ya, kalau firman Tuhan sampai mengatakan ketahuilah, berarti ini sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya pahami. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan itu hari-hari terakhir? Benar, itu adalah hari-hari ini. Amin. Karena kita ada di hari-hari terakhir di akhir zaman. Ya, ini berbicara tentang saat sekarang ini. Dikatakan akan datang masa yang sukar. Alkitab jelas katakan hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Ya, karena ini ditulis ya ribuan tahun yang lalu, maka akan datang. Tetapi kita yang ada di zaman sekarang ini, di mana peristiwa ini dimaksudkan, maka keadaan sukar ini sudah datang, sudah nyata hari-hari ini. Amin. Nah, kata sukar yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius tadi itu menggunakan kata kalepos. Ya, kata kalepos ini punya dua arti, saudara. Yang pertama adalah dilemahkan. Jadi ini berbicara tentang keadaan di zaman akhir, di hari-hari terakhir, dan orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu dilemahkan. Apanya yang dilemahkan? Ya, tentu saja iman, harap, dan kasih dilemahkan oleh berbagai tekanan, masalah, dan lain sebagainya. Membuat iman, harap, dan kasih orang Kristen, orang percaya menjadi sangat lemah. Bahkan tidak jarang masih Kristen, masih disebut orang percaya, masih datang ke gereja, masih ikut ibadah, tapi tanpa iman, tanpa harap, tanpa kasih, hanya sekedar formalitas belaka. Dilemahkan. Ya, kata kalepos atau sukar arti yang pertama adalah dilemahkan. Pernahkah saudara bertemu dengan orang-orang yang demikian? Yang terlihat di luarnya saja masih sebagai orang Kristen, masih sebagai orang percaya, tapi sebetulnya iman, harap, dan kasihnya sudah sangat lemah, bahkan tidak jarang tidak ada lagi. Mari coba kita periksa sekeliling kita. Mungkin kita bisa periksa juga hidup kita yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Coba kita periksa. Ya. Yang kedua, arti daripada kalepos itu adalah
digeser. Apa yang digeser? Apa yang digeser di hari-hari terakhir dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan orang percaya? Ya benar, yang digeser adalah nilai-nilai kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri orang percaya. Semula ketika percaya Tuhan, memegang teguh nilai-nilai kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tapi dengan berjalannya waktu, bahkan mungkin di dalam tekanan, di dalam persoalan-persoalan, mulai kompromi, mulai berkompromi dengan yang namanya ketidakbenaran, kompromi dengan dosa, nilai kebenaran mulai disingkirkan, perlahan tapi pasti, dan pada akhirnya didapati tidak ada lagi kebenaran dalam hidup orang tersebut. Apakah saudara pernah berjumpa dengan orang-orang demikian? Apakah saudara pernah melihat orang-orang demikian? Oh iya, cirinya sangat jelas. Tadi sudah kita baca sama-sama kan? Kalau kita baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, itu merupakan ciri-ciri yang terlihat. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan ibadah sama sekali, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan tadi ayat yang kelima, ini kan pamungkas sekali saudara. Secara lahiriah, baca sama-sama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Wow. Ya. Artinya apa? Ya, sebuah kepalsuan bukan? Mereka menjalankan ibadah mereka, tapi semua yang disebutkan tadi dilakukan semua jauh dari kebenaran, dari nilai kebenaran yang seharusnya. Dan dikatakan pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan katakan, jauhilah mereka itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa agar kita yang mengikuti ibadah online ini, kita bahkan yang tiap hari mengikuti Zoom Fellowship melalui Facebook juga, tidak ada seorang pun yang menjadi Kristen-Kristen yang palsu. Karena ingat, Tuhan membenci kepalsuan. Pada waktunya Dia yang akan memisahkan mana yang sungguh-sungguh asli, benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar hidup taat dan setia kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita tidak dilemahkan? Bagaimana agar kita tidak dapat digeser? Meskipun kita ada di hari-hari terakhir, meskipun kita ada di akhir daripada akhir zaman, yang pertama adalah melekatlah dengan Tuhan. Berulang kali firman Tuhan mengingatkan supaya saudara dan saya, kita melekat dengan Tuhan. Kafa, ya, seperti dua telapak tangan yang ditangkupkan, melekat. Jangan jadi orang Kristen yang cuma nempel, tapi melekat dengan Tuhan. Amin. Kita ada di dalam Tuhan, dan firman Tuhan ada di dalam kita. Apa arti daripada melekat dengan Tuhan? Artinya hargailah eksistensi Tuhan yang ada di dalam kita. Saya ulangi, hargai, hormati keberadaan Tuhan yang ada di dalam kita. Berapa banyak percaya bahwa di dalam diri orang percaya
ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Berapa banyak percaya bahwa saudara adalah bait Roh Allah, bait Roh Kudus? Boleh angkat tangan tinggi, katakan amin. Lebih keras lagi, katakan amin. Puji nama Tuhan. Artinya Tuhan hadir, keberadaan Tuhan ada di dalam setiap kita. Akui dan hormatilah eksistensi Tuhan tersebut. Dia Tuhan yang ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah berubah kasih dan kuasanya atas kita. Dan Tuhan ada di dalam kita. Saya percaya kalau dimanapun kita berada, kita menghormati eksistensi Tuhan. Kita menghormati keberadaan Tuhan dalam diri kita. Kita tidak akan hidup sembarangan lagi. Amin. Ya, ketika kita mau melakukan sesuatu dosa atau kesalahan, ya, saya percaya kalau orang yang menghormati keberadaan Tuhan, dia akan langsung bertobat. Dia akan langsung menghindari, dia akan langsung menolak perbuatan dosa tersebut karena dia menghormati Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan saya adalah Tuhan yang hidup, bukan? Ya, Tuhan yang hidup artinya dia berbicara kepada kita. Ya, Tuhan itu pasti berbicara kepada kita, memberitahukan kepada kita. Roh Kudus itu mengajar kok. Roh Kudus itu menegur kita, sebab dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi bagaimana supaya kita tidak digeser? Bagaimana supaya kita tidak dilemahkan? Melekat dengan Tuhan. Akui, hormati eksistensi Tuhan di dalam kita. Dan yang kedua, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Jangan pernah menunda perintah Tuhan, karena waktu dan kesempatannya sangat terbatas. Kita tidak pernah tahu kapan waktu terakhir kita, bukan? Kita tidak pernah tahu kapan waktu pengangkatan itu juga terjadi. Tapi saya tahu waktunya sudah teramat singkat. Karena itu tidak ada alasan lagi buat kita menunda. Ya. Kalau mau melakukan firman Tuhan, tarso. Padahal hari esok belum tentu menjadi milik kita. Karena itu kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian Roh Kudus berbicara di hati saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati kita. Mari kita tangkap, kita terima, dan kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hanya sebuah firman yang singkat yang kita dengar, tapi kalau kita lakukan sungguh-sungguh, itu akan dahsyat. Amin. Membuat saudara dan saya tidak akan pernah bisa digeser, tidak akan pernah bisa dilemahkan, sekalipun kita ada di akhir daripada akhir zaman. Dan yang ketiga, tadi firman Tuhan sudah katakan, jauhilah mereka itu. Artinya apa, saudara? Ya, jangan dekat-dekat. Ya, firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk, ya, kata buruk, evil, ya, dalam bahasa aslinya adalah kakos. Itu berbicara tentang jahat. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Artinya hati-hatilah dalam pergaulan kita. Ya, bukan berarti kita membenci orang-orang yang berdosa, tidak. Kita mendoakan mereka. Tapi firman Tuhan bilang hati-hati dengan pergaulan kita. Ya. Ayat 5 tadi bilang apa? Jauhilah. Ya, jangan dekat-dekat. Saudara boleh mendoakan. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, ayat penutup pada saat ini, kita buka Wahyu 22 ayat yang ke-12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara termasuk yang mana? Saya berdoa
saudara dan saya, kita termasuk orang-orang yang benar dan terus mengerjakan kebenaran, terus berbuat kebenaran. Saya berdoa, saudara dan saya termasuk orang-orang yang kudus, yang terus menguduskan diri tiap-tiap hari. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang saat ini engkau memutuskan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar taat kepada Tuhan, benar-benar mau setia sampai kepada akhirnya. Boleh angkat tangan saudara. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau saat ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang Gog Magog, tentang pengujian terakhir yang akan memisahkan antara mereka yang palsu dan mereka yang asli, yang akan memisahkan mana yang benar-benar taat dan setia kepada Yesus Kristus dan mana yang tidak. Tuhan, kami juga sudah belajar bahwa kondisi ini pun hari-hari terakhir ini sudah terjadi. Biarlah Tuhan, Engkau melihat hati setiap kami. Kami yang mengangkat tangan kami di hadapan-Mu saat ini, kami memutuskan Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia, menjadi mempelai-mempelai Tuhan Yesus yang taat dan setia. Kami tidak mau dilemahkan, kami tidak mau digeser di masa-masa seperti sekarang ini Tuhan. Kami mau terus melekat dengan Tuhan. Kami mengakui, menghormati eksistensi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan setiap firman yang Tuhan berikan, setiap perintah Tuhan kami lakukan, dan kami akan menjaga benar-benar pergaulan kami, karena pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Urapilah anak-anak-Mu supaya mereka dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mereka dapat hidup dalam kebenaran, mereka dapat hidup dalam kekudusan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa, mengangkat tangan kami untuk bangsa kami terkasih, bangsa Indonesia. Bukan suatu kebetulan kami ada di negeri ini. Tuhan, kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi saluran berkat bagi negeri ini. Dan kami berdoa buat bangsa kami, curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan itu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami tahu Tuhan, Indonesia ada di tangannya Tuhan, Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh berhasil dalam tugas pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, yang saat ini di dalam masa pandemi ini Tuhan, mungkin mereka mengalami kesukaran, mungkin mereka mengalami tantangan dan masalah. Tuhan, tolonglah gereja-gereja-Mu, tolonglah juga hamba-hamba-Mu agar semua dapat melakukan, menjalankan tugas panggilannya dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Aba, ya Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam ibadah saat ini mereka membawa persembahan mereka, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu perpuluhan mereka, mempersembahkan untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, persembahan diakonia dan persembahan-persembahan yang lain. Berkatilah tangan-tangan yang menaburkan ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Berkatilah persembahan anak-anak-Mu agar dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik yang sudah memberkati setiap kami. Dan saat ini sebelum kami mengakhiri
ibadah kami Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, mempelai-mempelainya Tuhan Yesus yang setia, yang taat, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan.
angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan, sebab Dia girankanku. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.